got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, where that bitches on the line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup manajemen keuangan dari mata kuliah manajemen keuangan. Baiklah, keuangan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Dalam perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan adalah untuk mencari dan mengelola dana perusahaan. Praktik manajemen keuangan sebenarnya sudah dilakukan oleh setiap orang untuk mengelola keuangan sehari-hari maupun oleh UMKM untuk mengelola modal dan dana untuk operasional. Kegiatan sederhana seperti menghitung anggaran bulanan, menentukan berapa uang atau yang akan diinvestasikan dari gaji yang diterima setiap bulan, itu sudah termasuk dalam manajemen keuangan. Dengan mendalami ilmu manajemen keuangan, Anda bisa mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana perusahaan atau bisnis yang sekarang sedang Anda jalankan. Sebelum mengetahui apa saja ruang lingkup manajemen, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja pengertian manajemen keuangan dan tanggung jawab serta tujuan manajemen keuangan. Dimulai dari apa sih itu pengertian manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha seperti penggandaan dan pemanfaatan dana. Kegiatan manajemen keuangan merupakan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam manajemen fiskal yang mencakup penerapan prinsip manajemen aset keuangan dalam organisasi. Tugas manajemen keuangan. Tugas manajemen keuangan adalah memberi arahan ke perusahaan atau organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai tujuan. Berikut ini beberapa tujuan yang harus dicapai saat melakukan manajemen keuangan, yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Memastikan ketersediaan modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat, mengelola pengelolaan sumber dana internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. Perencanakan, kontrol, dan mengawasi. Membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan juga menjadi pengontrol dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap mendapat profit tinggi. Manajemen keuangan juga bertugas mengarahkan operasional agar tetap pada pola alokasi awal agar risiko kerugian bisa ditekan. Mengatur alokasi keuntungan. Manajemen keuangan bertugas mengatur distribusi alokasi dana dan kegiatan pendanaan secara efisien ke semua bagian operasional dalam perusahaan. Pengelolaan dana yang tepat dapat membuat kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Lalu ada juga menentukan pembagian dana ke investor. Manajemen keuangan bertujuan juga memastikan pengembalian keuntungan yang memadai kepada para pemegang saham. Pembagian keuntungan bergantung juga pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi yaitu 1. Financial decision, menentukan keputusan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah sebagai financial decision atau menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis
Tujuannya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya bagi perusahaan. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya sumber internal maupun eksternal. Yang kedua adalah investment decision atau yang biasa disebut manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga biasa disebut sebagai keputusan modal kerja, keputusan investasi, manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk mencapai tujuan perusahaannya. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang manajemen keuangan. Dibutuhkan untuk evaluasi hingga risiko, hitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan. Apa yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi itu diterima. Penganggaran modal oleh manajemen keuangan juga termasuk kegiatan menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Manajemen keuangan bertugas menghitung anggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kegiatan dalam keputusan investasi ini merupakan hal yang penting untuk menentukan masa depan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah dividend decision atau keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan bagikan kepada para pemegang saham. Selain itu juga, manajemen keuangan juga menentukan beberapa proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan dan membagi dividen perusahaan. Tujuannya agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau pemegang saham itu sendiri. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Tidak bisa semua dana dibagikan kepada pemegang saham. Peluang investasi yang dapat dilakukan atau perencanaan keuangan untuk ekspansi tetap dibutuhkan untuk perusahaan. Tujuannya adalah untuk perusahaan bisa mendapat laba lebih besar yang ujung-ujungnya membuat pembagian dividen bisa lebih besar di masa depan. Oke, sekarang kita bahas tentang fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan dalam perusahaan adalah merencanakan keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah membentuk anggaran mulai dari perhitungan aset, distribusi, dan target operasional perusahaan. Manajer keuangan akan membuat keputusan agar perusahaan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saat membuat keputusan, manajer keuangan menggunakan berbagai metode seperti analisis data, analisa laba, rugi, forecasting, dan lain sebagainya. Mengendalikan keuangan, manajemen keuangan harus dapat mengatur aset yang bisa memberi keuntungan yang tinggi secara jangka panjang atau jangka pendek. Manajer keuangan akan memperkirakan kebutuhan modal untuk organisasi di masa depan. Manajemen keuangan juga bisa identifikasi beberapa modal yang dibutuhkan dan dari mana saja sumber modal itu didapatkan. Memeriksa keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang lainnya adalah untuk mengawasi dan memastikan operasional dapat dilakukan dengan tepat. Pengawasan dilakukan di setiap bagian, sehingga bisa diketahui jika ada penyimpanan manajemen beresiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan bisa memprediksi resiko usaha di masa depan. Dengan begini, resiko keuangan bisa dihindari untuk mempengaruhi secara langsung keuangan dari dalam atau luar perusahaan. Pelaporan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Manajer keuangan akan mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan dana atau aset perusahaan. Berkat manajemen keuangan, setiap aktivitas dipastikan bisa menghasilkan dana dan keuntungan. Dengan pengelolaan dana atau modal akan lebih besar, lebih efektif, dan lebih efisien. Kesimpulannya adalah, ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangatlah penting. Mulai dari merencanakan keuangan, mencari model, mengelola, dan mengawasi hingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum,
Manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama memperoleh dana, kedua mengeluarkan dana, dan ketiga mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau peminjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana perusahaan akan dimanfaatkan dana menjadi aset, terakhir manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat untuk perusahaan itu sendiri agar tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Sebelumnya, kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.